Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dan senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat proposal untuk penelitian kuantitatif korelatif dengan dua variabel. Ini penting disampaikan karena mungkin banyak teman-teman di luar sana, baik mahasiswa atau praktisi pendidikan atau guru atau juga peneliti yang mungkin ingin mengkaji lebih dalam. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Apa kira kita langsung aja bagaimana cara kita melakukan studi pendahuluan lalu kemudian membuat proposal penelitiannya. Begini, kalau kita mau melakukan penelitian, kita membuat proposal penelitian untuk pengajuan tesis atau skripsi kita, maka yang paling penting pertama dilakukan adalah melakukan kajian awal atau studi pendahuluan. Itu penting. Kenapa? Banyak dari kita melakukan membuat proposal, ternyata proposalnya ini fiktif. Fiktifnya dari mana? Dia mengarang cerita. Padahal dasarnya sangat mudah. Datangi tempat di mana kita mau meneliti. Misalkan buat di bidang pendidikan khususnya ya. Karena saya mengampu mata kuliah di bidang pendidikan. Jadi kita datang ke sekolah melakukan kajian awal atau studi pendahuluan. Misalkan kita mau mencari permasalahan. Nah, yang pertama kita kaji adalah apa itu masalah? What is the meaning of problem? Masalah itu ada dua definisi. Yang pertama kesenjangan antara teori dengan fakta. Yang kedua kesenjangan antara harapan dengan realita. Nah, kalau untuk kuantitatif kita akan arahkan kepada kesenjangan antara harapan dengan realita, maka jadi masalah. Adapun nanti teori-teori adalah mendukung terhadap harapan dan realita yang terjadi. Misalkan begini, kita datang ke sekolah, kita tentu tahu di sekolah itu biasanya anak sekolah itu diharapkan prestasi belajarnya baik atau lulus KKM, kriteria kecerdasan minimal. Tapi ternyata setelah dikaji, wawancara, melihat dokumen pembelajaran, nilai anak, ternyata 70% siswanya misalkan berada di bawah KKM, remedial. Nah ini apakah masalah? Iya masalah. Karena masalah yang terjadi, anak seharusnya berada nilainya di atas KKM. KKM-nya boleh jadi beda-beda ya. Ada yang 80, 75, 70 tergantung sekolah menentukan, atau guru dan kelasnya juga sekolah menentukan kriteria KKM-nya. Nah misalkan pada mata pelajaran PAI. Pada mata pelajaran PAI ini ternyata anak 70% atau sebanyak 21 siswa dari 30 itu ternyata nilainya di bawah KKM. Ini jadi masalah. Apa saja fakta-faktanya? Ya lihat saja KKM-nya di bawah, nilai rata-rata hariannya gitu loh. Yang terkait dengan prestasi belajar, indikatornya ternyata tidak tercapai. Itu jadi identifikasi masalah. Setelah kita tahu ada masalah di prestasi belajar, maka kita cari juga teori-teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung atau penyebab prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Banyak buku-bukunya di psikologi pembelajaran, psikologi pendidikan, atau di buku-buku tentang pendidikan dan pembelajaran, pendidikan learning. Kemudian setelah dicari gitu, kita menemukan pendapat-pendapat ahli. Banyak ya, ada faktor internal dan eksternal secara umum. Ada yang eksternal dari dalam dirinya seperti motivasi, minat, bakat, IQ. Kemudian ada juga faktor luar, misalkan faktor lingkungan belajar, media, guru, metode pembelajaran, dan lain-lain. Ada juga faktor kemandirian. Nah misalkan begini, setelah dikaji, kita menanyakan dengan guru wawancara, kenapa sih Bu anak bisa begini? Ternyata guru mengatakan beberapa statement yang ternyata merujuk kepada masih belum optimalnya kemandirian anak. Seperti misalkan anak tidak membawa buku sekolah, anak kesiangan ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, mencontek dan lain-lain, yang membuktikan anak ini kemampuan belajarnya lemah. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengidentifikasi dirinya, untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga tugas-tugas. Ini kemampuan belajar. Kemudian jadi ini sudah ada masalahnya dan ada problem assessment-nya, ada masalah penyebab daripada prestasi jadi rendah. Maka tinggal ditarik ke arah judul yang mau kita arahkan, pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar anak pada mata pelajaran PAI. Ini udah dapat ya. Nah, jadi udah jelas
Nah, nanti buat teman-teman dalam menyusun proposalnya, nah kita seringkali muter-muter tuh di awal menyatakan tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, terus ya tentang teori-teori pendidikan dibahas, tapi dia bingung, nggak nyambung antara pembahasan teori dengan apa yang masalah yang mau dia kaji. Alangkah baiknya statement awal bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang, latar belakang. Nah, kalimat pertama, paragraf pertama khususnya membahas tentang prestasi aja langsung, gitu loh, nggak usah muter-muter, nggak usah bertele-tele. Supaya apa? Supaya kita fokus bahwa begitu orang membaca buku kita, membaca karya kita, dibuka halaman pertama, oh mau ngebahas prestasi nih, begitu. Jadi begitu kita membahas pertama prestasi aja langsung, misalkan kalimatnya begini: permasalahan pendidikan di Indonesia tidak lepas daripada prestasi belajar anak dalam bidang kognitif, afektif, dan motorik. Berdasarkan hal itu, ungkapan pentingnya bagaimana pendidikan dan prestasi belajar. Jadi langsung di kalimat pertama udah ngomongin tentang prestasi belajar di bidang pendidikan. Ke bawahnya, paragraf kedua, ketiga, keempat sampai tuntas latar belakang, Anda bisa cantumkan pendapat ahli, pendapat Anda sendiri, pengalaman ya, inquiry, scientific inquiry-nya. Kemudian juga pendapat dari Al-Quran, teksnya, ayat-ayatnya, hadisnya, kalau ada juga beberapa kajian-kajian penelitian sebelumnya tentang prestasi belajar. Nanti di tengah-tengahnya ada statement bahwa pendahuluan Anda menemukan rendahnya prestasi belajar. Bahas lagi bahwa ini Pak, bahwa prestasi belajar dipengaruhi banyak faktor, dari A sampai Z Anda tuliskan saja, walaupun mungkin ringkasan atau seluruhnya boleh, silakan. Namun ditarik satu kesimpulan berdasarkan dari banyak faktor. Berdasarkan studi pendahuluan ini bahwa faktor kemandirian belajar anak sangat menentukan atau dominan terjadi sebagai masalah yang ada pada kajian studi pendahuluan Anda tentang prestasi belajar. Kaji di situ. Nah, setelah itu bagaimana? Dijelaskan juga kemandirian belajar semacam apa yang kemudian dikatakan belum optimal atau masih rendah. Nah, Anda bisa mencantumkan fakta-faktanya gitu loh. Jadi ada fakta prestasi belajar dan rendahnya ada cantumkan, kemudian fakta kemandirian dan rendahnya ada cantumkan juga. Jadi latar belakangnya jelas. Setelah itu Anda cantumkan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang memang membahas tentang pengaruh kemandirian dan prestasi. Menurut siapa saja, ringkasan hasil penelitiannya saja. Berdasarkan peneliti si A bahwa kemandirian berpengaruh terhadap prestasi belajar sekian persen, atau mungkin ada tentang teori bagaimana kemandirian ini ternyata dengan kemandirian yang ada anak memiliki kesadaran untuk belajar yang pada endingnya ini adalah sebuah prestasi belajar yang mengagumkan atau optimal, seperti itu. Nah, nanti setelah Anda cantumkan hasil-hasil penelitian yang menguatkan apa yang mau Anda teliti, di bawahnya tulis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa dengan demikian penting melakukan penelitian mengenai pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Jadi bahasanya adalah penting. Jadi bahasa yang digarisbawahi adalah tanda kutip penting. Seringkali mahasiswa menulis merasa tertarik melakukan penelitian. Jadi merasa tertarik, kalau nggak tertarik akhirnya ditinggalin, nggak lulus tuh anak. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman usahakan bahas berdasarkan latar belakang tersebut sebagai solusi permasalahan pembelajaran yang terjadi pada mata pelajaran PAI, maka penting dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. Nah, itu udah jelas kan? Udah jelas latar belakangnya, dan kemudian masuk rumusan masalah. Karena ini korelatif, ingat hanya 2 variabel dulu yang kita bahas. Maka ya rumusan pertama, bagaimana kemandirian belajar anak pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga rumusannya, bagaimana pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. Rumusan masalah sudah dapat, maka tujuannya masih lebih mudah. Tujuan sudah dapat, manfaatnya juga lebih mudah. Karena yang paling penting dalam rumusan masalah adalah bagaimana Anda kemudian mendeskripsikannya dengan jelas, supaya nanti kalau rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang ada, kalau masalahnya sudah jelas,
maka 50% penelitian Anda sudah tuntas. Karena masalahnya sudah jelas. Kenapa kok banyak orang penelitiannya nggak tuntas? Karena permasalahan yang diangkatnya nggak jelas. Seperti itu. Nanti kajian teori, kemudian metodologi, kemudian pembahasan di bab analisis, sampai nanti kesimpulan mengacu kepada rumusan masalah yang akan kita pecahkan. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kita kaji kembali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sebarkan manfaat ini kepada teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.